Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elia Kana akan mempresentasikan mengenai penerapan manajemen strategi di Indonesia dengan studi kasus transformasi digital PT POS Indonesia. Presentasi ini akan membahas bagaimana PT POS Indonesia menerapkan strategi digital untuk meningkatkan daya saingnya di industri logistik. Manajemen strategik merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam bisnis. Di era digital, perusahaan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. PT POS Indonesia sebagai perusahaan BUMN di sektor logistik dan layanan pos menghadapi persaingan ketat dari perusahaan swasta berbasis teknologi. Oleh karena itu, PT POS Indonesia menerapkan strategi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing di industri. PT POS Indonesia bergerak di sektor logistik dan layanan pos dengan jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Perusahaan ini melayani pengiriman surat, paket, dan jasa keuangan, namun dengan meningkatnya persaingan dari perusahaan logistik swasta seperti JNE dan JNT lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, PT POS Indonesia perlu melakukan inovasi berbasis digital agar tetap kompetitif di pasar. Untuk menghadapi persaingan, PT POS Indonesia menerapkan transformasi digital dengan beberapa langkah utama. Pertama, perusahaan meluncurkan aplikasi mobile untuk memudahkan pelanggan dalam melacak kiriman dan melakukan transaksi online. Kedua, menjalin kemitraan dengan berbagai platform e-commerce untuk mempercepat proses pengiriman. Ketiga, mengoptimalkan sistem logistik agar distribusi paket lebih efisien. Dan terakhir, mengotomatisasi layanan di kantor pos guna meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Dari analisis SWOT, PT POS Indonesia memiliki kekuatan berupa jaringan distribusi yang luas dan dukungan pemerintah. Namun, kelemahannya terletak pada adopsi teknologi yang lebih lambat dibandingkan pesaing. Peluang besar datang dari pertumbuhan industri e-commerce yang terus meningkat. Sementara ancaman utamanya adalah persaingan ketat dari perusahaan swasta yang lebih cepat dalam mengadopsi inovasi digital. Berdasarkan model strategi Michael Porter, PT POS Indonesia menerapkan 3 strategi utama. Pertama, strategi diferensiasi dengan mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kedua, strategi kepemimpinan biaya dengan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Dan ketiga, strategi fokus dengan menargetkan segmen pasar tertentu seperti pelanggan e-commerce dan UMKM. Dampak transformasi digital. Transformasi digital memberikan dampak positif bagi PT POS Indonesia. Dari sisi pertumbuhan bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya layanan. Dari sisi persaingan, PT POS Indonesia mampu bersaing lebih baik dengan perusahaan logistik berbasis teknologi. Sementara itu, bagi pelanggan, layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui platform digital. Namun, transformasi digital juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, proses digitalisasi membutuhkan investasi besar dan waktu implementasi yang cukup lama. Kedua, persaingan dengan perusahaan swasta yang lebih cepat dalam mengadopsi teknologi semakin ketat. Dan yang ketiga, perubahan budaya perusahaan menjadi tantangan karena karyawan dan manajemen harus beradaptasi dengan sistem baru yang berbasis teknologi. Agar transformasi digital berjalan efektif, PT POS Indonesia perlu menerapkan berbagai strategi. Pertama, berinvestasi dalam infrastruktur digital seperti AI dan Big Data untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, menjalin kolaborasi dengan startup dan fintech guna mempercepat inovasi digital. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan berbasis data pelanggan agar lebih personal dan efisien. Keempat, memperkuat branding digital melalui strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap layanan berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, transformasi digital menjadi strategi utama PT POS Indonesia untuk meningkatkan daya saing di industri logistik. Digitalisasi layanan membantu meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Meskipun menghadapi tantangan dalam adaptasi teknologi dan persaingan dengan perusahaan swasta, PT POS Indonesia dapat terus berkembang dengan investasi infrastruktur digital, kolaborasi strategis, serta peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan
perubahan industri dan mempertahankan posisinya di pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.